Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini, Kamis 8 April 2022 dengan judul Tinggallah dalam Aku. Ayatnya di dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Kita senantiasa memerlukan pernyataan Tuhan yang segar, satu pengalaman sehari-hari yang selaras dengan pengajarannya. Pencapaian yang tinggi dan kudus berada dalam jangkauan kita. Adalah maksud Allah bagi kita supaya kita terus maju dalam pengetahuan dan kebajikan. Hukumnya adalah gema dari suaranya sendiri yang menyampaikan undangan kepada semua orang. Naiklah lebih tinggi, kuduslah kamu lebih kudus lagi. Setiap hari kita bisa maju dalam kesempurnaan tabiat pengikut Tuhan. Mereka yang terlibat dalam pekerjaan bagi Tuhan memerlukan suatu pengalaman yang jauh lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih luas dibanding dengan yang sudah dimilikinya menurut pikirannya. Banyak orang yang sudah menjadi anggota keluarga besar Allah hanya sedikit mengetahui apa artinya memandang kepada kemuliaannya dan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Banyak orang mempunyai pandangan yang samar-samar tentang keunggulan Yesus dan hati mereka penuh dengan kegembiraan. Mereka rindu akan perasaan yang lebih penuh dan lebih dalam tentang kasih juru selamat. Biarlah mereka ini menghargai setiap keinginan jiwa itu akan Allah. Roh Allah bekerja dengan mereka yang mau dipekerjakan, membentuk mereka yang mau dibentuk, dan menciptakan mereka yang mau diciptakan. Isilah dirimu dengan budaya pemikiran rohani dan hubungan erat yang kudus. Engkau telah melihat sinar pertama fajar kemuliaannya. Sementara engkau berjalan terus mengenal Tuhan, engkau akan mengetahui bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Yesus melihat akhir dari misinya yang terbentang di hadapannya. Hidupnya di dunia ini yang penuh dengan kerja keras dan pengorbanan diri dihiburkan dengan pemikiran bahwa semua penderitaannya ini tidak akan sia-sia. Dengan menyerahkan hidupnya demi kehidupan manusia, ia akan mengembalikan citra Allah di dalam manusia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, perenungan kita pada saat ini mengingatkan kita bahwa kita hidup di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh dengan kesibukan dan juga penuh dengan tawaran-tawaran yang membuat kita tidak sempat terkadang untuk memikirkan Tuhan. Bahkan di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan pun kita tidak menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Kita tidak merasakan kediamannya, kita tidak merasakan kuasanya. Bahkan tidak ada sukacita yang umat-umat Tuhan rasakan sementara menganggap bahwa hubungan itu baik dengannya. Pada saat inilah panggilannya kepada saudara dan saya, berdiam dirilah. Dan kita perlu untuk merenungkan dengan dalam untuk kita dapat mendengarkan bagaimana Tuhan sedang berbisik dalam kehidupan kita di dalam hati kita setiap hari. Sehingga kita akan beroleh kebijaksanaan untuk dapat berbeda dari dunia ini. Semoga kita dapat mendengar suara Tuhan di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini dapat kembali dikuatkan lewat perenungan ini. Biarlah iman kami selalu bertumbuh dari hari ke hari, semakin sempurna melalui kuasa dan pertolongan-Mu. Dan biarlah kami merendahkan hati kami Tuhan, tidak melihat dan membandingkan akan kehidupan kami, tetapi hanya melihat bagaimana kami membutuhkan kuat kuasa Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kami tidak akan bisa untuk dapat menjadi lebih baik. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini, sebelum kami melangkah melanjutkan segenap kegiatan di sepanjang hari ini, baik di dalam pekerjaan, pada saat orang-orang tua akan keluar rumah, bahkan meninggalkan keluarga untuk mencari nafkah, Tuhan kiranya memberkati, memberikan kesehatan, mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan,
sehingga apapun yang dijumpai tangan untuk dilakukan menjadi sarana yang Tuhan berikan untuk membawa berkat-berkat yang akan selalu tercukupi. Bahkan Engkau akan menjadikan rumah tangga menjadi berkat-berkat bagi sesama di dunia ini. Bapa di sorga, Hamba-Mu teringat juga bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati mereka. Berikanlah pengharapan yang kekal untuk tetap setia di dalam iman menantikan kedatangan Tuhan. Sembari di saat mereka juga mengayomi keluarga, bahkan dipisahkan dari anak-anak bersama dengan cucu-cucu, tetapi Engkau yang akan menjadi kekuatan, penghiburan, bahkan ya Tuhan, di dalam pelayanan kebersamaan mereka di dalam jemaat, maka mereka akan merasa dikuatkan. Tuhan memberkati saudara kami yang berada di dalam keadaan sakit. Tuhan menyertai mereka, pemulihan yang datangnya dari surga menjadi bahagian mereka. Ya Bapa, kami teringat bagi anak-anak, janda, yatim piatu yang ada di mana saja. Biarlah kiranya Tuhan turut campur di dalam membuat mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan, supaya mereka juga mendapatkan berkat-berkat yang membuat mereka berbahagia di dalam menantikan Engkau. Tuhan, terpujilah Engkau untuk segenap berkat-berkat-Mu yang menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.